Hello guys, so this is Nova here from Finland, South Australia. So ya, aku mau cerita guys tentang WHV ya. Jadi pertama kali aku tahu WHV itu tahun 2023. Itu pas aku lulus S1 dari kampus aku kan cari tahu tuh info locker gitu kan ke teman-teman. Terus ada locker apa aja sih di Indo gitu-gitu kan. Nah, terus ada beberapa teman aku tuh yang ngincernya tuh bukan di Indo, tapi ngincernya tuh di luar negeri. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Australia, New Zealand gitu-gitu kan. Nah, setelah aku membandingkan tuh antara beberapa negara dan benua itu, aku milih ke Australia. Kenapa? Pertama, Australia itu deket sama Indonesia. Cukup dari Bali ke Perth itu cuman 700 ribu rupiah doang. Murah banget kan? Kedua, eh, kedua biaya hidupnya tuh lumayan lebih rendah dibandingkan dengan income atau pemasukan yang kita terima. Aku baca-baca ya, kalau di Australia itu biaya maksudnya pemasukannya itu tertinggi per jamnya dibandingkan seluruh negara di dunia. Setahu aku sekitar 22 AUD per jam. Koreksi ya kalau salah ya. 22 itu sekitar 12.000 kali 12 kali 22 220 260.000 lah per jam ya kan. Ketiga di sini itu lebih apa, I don't know di mana gimana yang lain, tapi di sini lebih udara lebih bersih, airnya bisa diminum langsung gitu gitulah. Terus apa lagi, oh yang keempat nih, ada visa namanya visa working and holiday visa. Itu adalah visa yang bisa membuat kita tuh kerja di sini secara legal ya. Dokumennya itu juga cukup mudah, aku cari-cari di SDUHV, web SDUHV cuman perlu pas foto, paspor, bukti ijazah sarjana atau minimal semester 4 ya, lulus semester 4. Terus bukti IELTS atau sertifikasi bahasa Inggris, TOEFL juga bisa mungkin. Lalu bukti keabsahan data bahwa semua data yang kita lampirkan itu legal dan benar. Dan terakhir adalah bukti keuangan sejumlah 5.000 Australian dollar selama 3 bulan terakhir. Ya berarti sekitar 60 juta lah sekarang dengan kurs 12.000 ya. Tapi karena ada perang mungkin akan naik jadi 65 juta. Nah, itu kan 2023 tuh tahu. Nah, 2024 saya mulai mencoba tuh. Mulai coba-coba iseng-iseng buat war STUAV. 2024 saya itu nggak bisa, even buat login aja tuh susah gitu kan. Login gitu susah gitu. Kita tuh harus cari koneksi yang cepat, terus device yang bagus, pokoknya supaya bisa login deh sama ngisi data-data gitu kan. 2024 even we cannot to join to enter the website gitu kan. Nah jadi 2024 intinya tuh saya gagal lah, nggak dapat STUAV. Oh iya, sebelumnya itu aku mau ngasih tahu ya kalau struggle aku yang paling susah itu buat ngelengkapin peserta itu adalah yang tadi, yang keenam, yaitu terkait 5.000 Australian dollar. Kan kita tahu kan 55 juta itu sesuatu yang susah buat digapai, apalagi buat kita yang karyawan yang gajinya UMR gitu kan. Nah mungkin
bagi teman-teman yang lain bisa tuh kayak minjem ke bank atau minjem ke rekan saudara gitu-gitu, tapi pasti jarang sih yang mau minjemin gitu. Udah pernah ngalamin, jadi pasti ya uang 60 juta itu sesuatu yang 50-60 juta itu sesuatu yang sangat susah untuk diraih ya. Jadi pas 2024 itu ya udah kita coba-coba aja gitu kan. Gitu. Ya jadi harus kerja 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 buat ngumpulin 5.000 Australian dollar. Ya. Jadi itu yang paling susah pertama. Kedua itu IELTS. IELTS kan sekarang mahal banget guys ya. Jadi seharga 3.500.000 rupiah. Which is mahal banget itu. Itu kayak uang makan aku selama 2 bulan, 3 bulan lah, 2 bulan lah yang normal. Jadi terus kalau kita nggak mencukupi tuh nilainya, yaitu nilai 4,5, berarti harus ngulang lagi. Alhamdulillah aku udah take IELTS tuh pas aku udah take IELTS tuh yang 2025 itu Juni ya. Itu IELTS. Jadi dua itu yang susah guys ya. Pertama bukti $5.000, kedua IELTS gitu. Nah setelah itu war WHV 2024 tapi gagal, nggak bisa masuk, nggak bisa login. Tapi itu aku juga salah sih, aku pakainya pakai HP gitu kan buat mau login masuk gitu-gitu kan. Nah terus tahun itu bulan Oktober, setelah aku Oktober 2024. Nah ternyata di tahun 2025 bulan Mei ada kuota sisa UHV sejumlah 350 ya, bukan UHV deh, SD UHV sejumlah 350 kuota. Dan di saat itu juga aku juga mendaftar sih, coba war lagi, tapi tetap aja nggak bisa. Tetap aja butuh 2 kali percobaan, 2024 yang Oktober sama 2025 bulan Mei. Udah tuh udah aduh kok gini amat ya, susah banget ya. Ya udah tuh aku terakhir deh aku yang 2025 bulan Oktober lagi aku nyoba lagi tuh. Alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan berkati. Alhamdulillah udah dapat surat dukungan working holiday visa dari Dijen Imigrasi. Itu tuh aku banget struggle-nya dibandingkan 2024 sama Mei 2025. Kenapa? Karena dari jam 8 pagi sampai jam 15.59 itu tuh websitenya tuh down. Jadi kita nggak bisa masuk gitu. Tapi jam 15.40 itu ada pemberitahuan di kuotanya itu bahwa kuotanya sudah terisi penuh. Udah 5.000-an lah gitu. 5.400, 5.500. Aku lupa deh. Segitu. Jadi bayangin deh kamu jam 15.40 kamu dapat info bahwa kuota udah penuh gitu kan. Tapi sampai 15.59 kamu tuh belum bisa login. Aku udah hampir mau nangis, hopeless lagi, udah kayak 3 kali gagal gitu kan. Ya udah deh, aku coba lagi deh sampai aku mau coba lagi sampai jam 5, jam 6. Habis itu jam 16.00 tak aku bisa login tuh. 16.01 atau 02 itu udah ngisi data semua segala macam. Terus 16.16 udah ke submit, 17.30 udah dapet STWAV. Alhamdulillah. Oke, jadi itulah sedikit cerita dari war SDUAV tahun 2025. Yang bikin lama itu upload paspor aku. Butuh 2 menit, 3 menit. Oke, see you guys. Thank you for listening me. Bye-bye.